Wijayanto begitu keras dalam dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Putri dengan NIM 1601625013. Pada video ini, saya akan membahas tentang tema pendidikan Pancasila dan anti korupsi dengan judul Nilai Pancasila dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Kalangan Generasi Muda. Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak moral, keadilan, dan kepercayaan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi diartikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dasar hukum ini menggarisbawahi bahwa korupsi adalah tindak pidana serius yang merusak tatanan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Sebagai bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, seharusnya seluruh warga negara menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, dalam video ini akan dibahas bagaimana nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku korupsi di Indonesia. Dan juga diperlukan upaya pencegahan yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga berbasis nilai dan berkarakter. Salah satu landasan utama dalam mencegah perilaku korupsi adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Dan juga, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Perilaku korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena mengabaikan kejujuran, keadilan, dan kepentingan umum. Pancasila mengandung nilai moral dan etika yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila nilai-nilai tersebut dipahami dan diamalkan secara konsisten, maka tindakan korupsi dapat dicegah sejak dini. Pancasila hadir sebagai sistem nilai yang menuntun manusia agar memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Korupsi tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial, nilai moral, keadilan, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu, dari sisi sosial dan moral, korupsi menumbuhkan budaya tidak jujur, melemahkan integritas, serta menghilangkan keteladanan dari para pemimpin. Kondisi ini dapat mendorong masyarakat bersikap apatis dan tidak percaya terhadap hukum yang berlaku. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata, meskipun hukum penting untuk memberikan efek jera. Pencegahan korupsi juga memerlukan pendekatan yang lebih mendasar, yaitu melalui pembentukan karakter dan penanaman nilai moral. Tanpa integritas dan kesadaran etis, praktik tindakan korupsi berpotensi terus berulang. Dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang seharusnya menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh warga negara, termasuk para penyelenggara negara. Dengan demikian, setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dapat dipandang sebagai penyimpangan dari jati diri bangsa Indonesia. Hubungan antara korupsi dan Pancasila dapat dilihat
dari kenyataan bahwa tindakan korupsi pada dasarnya bertentangan dengan hakikat dan tujuan Pancasila itu sendiri. Pancasila dirumuskan sebagai dasar moral dan etika kehidupan bernegara yang menempatkan kepentingan bersama, keadilan sosial, serta martabat manusia sebagai nilai utama. Sebaliknya, korupsi justru mencerminkan nilai egoisme, keserakahan, dan pengabaian terhadap kepentingan masyarakat luas. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusional negara, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengikat secara moral. Setiap silanya dalam Pancasila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Ketika seseorang melakukan korupsi, maka pada hakikatnya ia telah mengingkari semangat Pancasila sebagai satu kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai ideologis bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan nilai Pancasila, tindakan korupsi dapat dicegah sejak dini, khususnya di kalangan generasi muda. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila dalam mencegah korupsi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap perbuatan yang dilakukan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan karena mengandung unsur ketidakjujuran dan keserakahan. Dengan mengamalkan nilai ketuhanan, seseorang akan memiliki kesadaran moral, hati nurani, serta rasa takut untuk melakukan perbuatan tercela, termasuk tindakan korupsi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, menekankan pentingnya sikap adil dan beradab dalam memperlakukan sesama manusia. Korupsi memiliki tindakan yang tidak berperi kemanusiaan karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas, terutama pada kelompok yang kurang mampu. Dana yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pengalaman sila kedua dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial, sehingga seseorang tidak tega merugikan orang lain melalui tindakan korupsi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Korupsi dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena menimbulkan ketimpangan sosial serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Nilai persatuan Indonesia mengajarkan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dengan menjunjung tinggi sila ketiga, setiap warga negara diharapkan mampu menolak segala bentuk tindakan korupsi demi menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan prinsip demokrasi yang dilandasi oleh kebijaksanaan, musyawarah, dan tanggung jawab. Dalam praktiknya, banyak kasus korupsi terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya integritas para pemimpin. Dengan mengamalkan nilai-nilai dalam sila keempat, setiap keputusan yang diambil seharusnya dilakukan secara transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat menjadi upaya pentingnya dalam mencegah tindakan korupsi dalam sistem pemerintahan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi sangat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial karena hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat secara luas. Nilai keadilan sosial mengajarkan agar setiap individu tidak bersikap serakah dan selalu memperhatikan kesejahteraan bersama. Dengan mengamalkan nilai sila kelima, diharapkan terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan terbebas dari tindakan korupsi. Faktor penyebab korupsi tidak hanya muncul begitu saja. Ada beberapa alasan atau faktor
yang membuat seseorang bisa melakukan korupsi. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, ada keserakahan. Keserakahan adalah dorongan kuat untuk punya lebih dari yang seharusnya. Sifat ini tidak pernah puas untuk memicu orang mencari keuntungan secara tidak jujur. Ini merupakan salah satu alasan utama seseorang yang korupsi. Lalu yang kedua, kesempatan. Kesempatan muncul ketika sistem atau pengawasan lemah. Jika struktur kerja atau aturannya tidak kuat, peluang untuk melakukan korupsi maka semakin besar. Banyak orang yang akan tergoda untuk melakukan korupsi jika merasa tidak mudah tertangkap atau diadili. Yang ketiga, tekanan. Tekanan bisa berasal dari keinginan untuk hidup mewah, kebutuhan ekonomi, atau tuntutan sosial. Meski gaji sudah besar, tekanan gaya hidup atau ekspektasi masyarakat bisa mendorong seseorang berbuat curang. Ini termasuk tekanan dari keluarga, lingkungan, dan sosial. Yang keempat, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah pembenaran yang dibuat oleh pelaku untuk meyakinkan dirinya bahwa perbuatannya benar atau pantas untuk dilakukan. Contohnya, saya korupsi karena gaji saya kecil, atau ini hanya mengambil sedikit dari yang besar, padahal itu adalah perilaku yang tetap salah. Yang kelima, lingkungan sosial dan budaya. Korupsi juga bisa menjadi kebiasaan bila budaya masyarakat atau lingkungan kerja menerima perilaku curang sebagai hal yang biasa. Ini termasuk nepotisme, suap dalam praktik sehari-hari, dan juga budaya yang menempatkan hubungan lebih tinggi dari aturan. Strategi pencegahan korupsi. Selain belajar nilai Pancasila, beberapa strategi penting yang sering digunakan dalam upaya pencegahan korupsi antara lain. Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter sejak dini, yaitu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dapat membentuk generasi yang menolak korupsi. Pendidikan Pancasila dan etika. Pendidikan Pancasila dan etika moral harus diajarkan di sekolah dan kampus sebagai bagian dari pembentukan sikap anti korupsi. Kedua, penguatan integritas di lembaga. Organisasi pemerintahan atau swasta perlu menerapkan nilai integritas seperti sikap jujur, bermoral, dan bertanggung jawab dalam setiap prosedur kerjanya. Hal ini dapat dikembangkan lewat pelatihan, kode etik, dan sistem pengawasan internal. Yang ketiga, peran tokoh agama dan masyarakat. Nilai moral dari agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membentuk kesadaran anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pernah menekankan bahwa nilai luhur agama dapat menjadi benteng awal dalam mencegah korupsi. Baiklah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah perilaku korupsi. Setiap silanya mengandung nilai moral dan etika yang apabila diamalkan dengan baik mampu membentuk karakter bangsa yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengalaman nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari sejak dini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gunanya untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.